Selamat pagi teman-teman, selamat pagi semuanya. Baik teman-teman, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara kita menggunakan aplikasi SPSS untuk menghitung data teman-teman. Jadi teman-teman di sini saya diminta oleh dosen saya untuk mengerjakan soal ujian akhir semester itu menggunakan aplikasi SPSS. Dan teman-teman, aplikasi SPSS yang saya gunakan itu adalah 16.0. Ya, teman-teman bisa download aplikasi tersebut. Nah, teman-teman, di sini saya disuruh yang nomor 1, teman-teman bisa lihat disuruh untuk menguji 30 mahasiswa tersebut apakah data tersebut yang mereka memiliki atau nilai tersebut yang mereka memiliki itu memiliki nilai normal atau tidak. Nah, teman-teman, caranya kita masuk untuk uji data tersebut. Nah, teman-teman bisa membuka aplikasi SPSS. Nah, teman-teman, di sini saya sudah punya aplikasi SPSS dan saya sudah membukanya. Jadi teman-teman, ini adalah aplikasi SPSS. Nah, teman-teman, jadi uji normalitas di mana itu uji normalitas ini menentukan apakah kita menggunakan parametrik atau non parametrik. Syaratnya untuk menguji normalitas data yang diuji adalah numerik, misalnya nilai ujian tadi 30 siswa tersebut. Teman-teman, itu adalah nilai ujian 30 siswa. Jadi contoh di sini saya akan membuat contoh menggunakan 30 nilai tersebut. Jadi di sini teman-teman bisa mengikuti tutorial yang saya buat. Yang pertama, teman-teman membuka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya teman-teman. Terus teman-teman bisa melihat data yang diberikan oleh dosen saya, atau teman-teman bisa membuat data tersendiri. Nah, teman-teman, di sini data saya sudah diuji. Jadi saya akan memasukkan data tersebut di SPSS. Nah, teman-teman, jika teman-teman memiliki data mentah, teman-teman olah terlebih dahulu ke bentuk Excel. Baru teman-teman pindahkan dari Excel ke SPSS. Nah, teman-teman, di sini saya sudah memiliki data tersebut. Jadi kita menguji bagaimana apakah data tersebut memiliki nilai normal atau tidak. Nah, teman-teman bisa mengikuti saya. Nah, teman-teman, tadi saya sudah copy dari beberapa nilai yang ada. Teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman, jika sudah muncul seperti ini, teman-teman klik saja di analis. Teman-teman pilih, teman-teman bisa lihat deskriptif statistik, teman-teman turun di ekspor. Nah, muncul seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman, muncul seperti ini. Berarti teman-teman blok semua yang ada var 1 sampai var 2. Teman-teman bisa ganti nama var 1, var 2, teman-teman bisa ganti nama teman kalian atau bagaimana. Di sini saya tetap pakai var 1, var 2. Saya pindahkan ke dependent list. Setelah dipindahkan seperti ini, teman-teman. Di sini ada 3 kolom, statistik, plot, dan option. Teman-teman bisa pilih di plots, klik plots. Nah, sudah. Teman-teman pilih, jangan lupa teman-teman klik normality plot with stats.
Setelah itu teman-teman klik continue. Nah, muncul seperti ini teman-teman, langsung klik OK. Nah, itu teman-teman, data kita sudah muncul. Di sini ada data muncul berbagai macam tabel. Nah, teman-teman bisa lihat ada bentuk 3 tabel teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Ada juga bentuk diagram. Nah, teman-teman, sudah muncul seperti itu beberapa tabel. Di sini ada 3 tabel teman-teman. Yang kita gunakan itu tes normality, di mana diisi dalam tes of normality. Terdapat 2 bagian, yaitu Kolmogorov, Simerod, dan Sabiro Web. Di mana kedua bagian ini ditentukan jumlah dari responden data tersebut teman-teman. Kolmogorov digunakan jika responden kita lebih dari 30 responden. Jadi teman-teman, di sini saya punya data, saya memiliki data 30 nilai, berarti responden saya itu menggunakan Kolmogorov. Jadi jika teman-teman di bawah dari 30 data itu berarti teman-teman menggunakan Sabrino. Ada yang digunakan adalah ada 3 teman-teman. Jadi di sini ada 3 tabel. Tabel pertama, tabel kedua, dan ini tabel ketiga. Nah, teman-teman, jika nilai signitif di atas dari 0,5 itu berarti data kita bersifat normal, tetapi di bawah dari 0,5 berarti data kita tidak normal. Nah, teman-teman, kita bisa lihat di sini 0,45 itu berarti data kita bersifat normal, teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Jadi data yang tadi kita buat atau yang tadi saya uji dalam aplikasi SPSS ini, data saya bersifat normal, teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah hasil bagaimana cara kita menghitung atau bagaimana cara kita menggunakan aplikasi SPSS mendapatkan data normal dan tidak normal. Nah, teman-teman, jika teman-teman ingin simpan hasil tersebut, teman-teman klik di file, teman-teman bisa lihat file, terus teman-teman save. Nah, dia muncul seperti ini, teman-teman bisa klik. Nah, saya tulis, saya punya nama file, saya list nama file UAS nomor 1 statistika. Nah, teman-teman, karena di sini UAS nomor 1 saya, teman-teman bisa save. Jika sudah save, teman-teman bisa melihat di file. Nah, ini teman-teman. Teman-teman, jika mau membuka kembali, teman-teman klik dan membuka untuk melihat apakah benar hasil yang tadi kita mendapatkan atau tidak begitu. Nah, ini teman-teman, jika teman-teman mau ekspor ke Excel, Word, teman-teman bisa mengikuti saya. Teman-teman klik di file juga, bisa melihat. Teman-teman klik di ekspor.
Nah, di sini teman-teman bisa pilih tipe. Di sini ada tipe XL, HM, HTML dan sebagainya teman. Atau di sini saya mau ekspor ke Word. Jadi saya klik di Word. Nah, setelah itu saya ganti nama file UAS 2. Nah, teman-teman bisa klik di board untuk lihat teman-teman mau menyimpan di mana. Di sini saya simpan di desktop. Nah, setelah itu teman-teman bisa tambah nama file lagi. Nah, setelah itu teman-teman klik save. Dan teman-teman klik di OK. Nah, sudah. Teman-teman bisa lihat di file kembali. Apakah benar teman-teman sudah yang tadi teman-teman save atau teman-teman ekspor ke Word sudah ada. Nah, teman-teman ini ada di sini. Ini saya punya yang muncul. Nah, itu adalah teman-teman bagaimana cara untuk kita menghitung data melalui aplikasi SPSS. Baik teman-teman, kita masuk di tutorial yang kedua, yaitu menggunakan aplikasi SPSS untuk kita menghitung nilai dari pengeluaran per bulan. Nah, teman-teman, di sini yang A itu disuruh menghitung koefisien korelasi dengan menggunakan rumus R data tersebut. Kemudian jelaskan arti koefisien terdapat dalam persamaan tersebut. Nah, teman-teman, sebelumnya kita siapkan Excel-nya. Nah, ini Excel-nya. Kemudian kita buka aplikasi SPSS. Nah, teman-teman, di mana aplikasi SPSS ini tadi saya sudah menggunakan, jadi berarti SPSS saya sudah terinstall. Teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman, ini adalah aplikasi SPSS. Nah, yang ketiga itu kita akan membuka dokumen atau soal dari tugas tersebut. Nah, ini teman-teman, ini adalah dokumennya. Nah, suruhannya itu tadi, hitunglah koefisien korelasi dengan menggunakan rumus R data tersebut. Nah, kemudian jelaskan arti koefisien terdapat dalam persamaan tersebut. Nah, teman-teman, jadi di sini kita akan menghitung data tersebut, data korelasi dan koefisien. Nah, teman-teman, data saya berbentuk seperti ini. Kita masukkan ke Excel dulu. Kita copy, masukkan ke Excel. Kita paste dia. Copy lagi. Nah, teman-teman, itu adalah data yang akan kita uji. Nah, teman-teman, untuk menguji di aplikasi SPSS, teman-teman copy dari Excel. Copy dan masukkan ke sini di aplikasi SPSS. Nah, seperti itu teman-teman.
Nah, teman-teman, setelah kita copy, kita masuk di variable view. Di variable view kita ganti nih var1 itu x dan var2 itu y, karena yang kita uji itu variabel x dan y, dan desimalnya kita beri 0. Labelnya ini kita beri nama religius dan religius dan agresitas. Maaf teman-teman, kita ganti labelnya itu pendapatan setiap bulan. Jadi X-nya itu pendapatan per bulan. Baik teman-teman, kita lanjut. Jadi labelnya ini kita ganti dengan pendapatan per bulan dengan pengeluaran per bulan. Nah, yang lain tidak boleh diganti. Nah, teman-teman, kemudian itu kita kembali ke data view. Nah, di sini data view, untuk kita mengetahui uji korelasinya, kita klik analyze. Setelah analyze, kita di correlate. Setelah correlate, kita like di bivariate. Nah, teman-teman, setelah itu kita Ctrl A, kemudian kita pindahkan ke variables. Nah, sudah teman-teman, jika kita sudah pindahkan, pastikan personnya sudah jangan lupa like personnya. Setelah itu kita klik OK. Nah, teman-teman, ini adalah uji korelasi. Jadi teman-teman, setelah kita menguji muncul tabel seperti ini. Dari sini kita bisa tahu bentuk hubungan korelasinya negatif atau positif. Nah, teman-teman, kita kembali di catatan kita yang tadi. Hitunglah koefisien korelasi dengan menggunakan rumus R. Data tersebut kemudian jelaskan arti yang terdapat dari persamaan tersebut. Nah, teman-teman, di sini tadi saya di sini teman-teman, saya sudah menguji dan muncul data seperti ini. Teman-teman, kita bisa lihat sama-sama. Pastikan data sign-in data sign-in ini di atas dan di bawah itu 0,00. Itu berarti dia memiliki data agresivitas. Di atas dari 0,00 itu berarti kita bisa tahu bahwa mereka memiliki hubungan. Tapi teman-teman, coba teman-teman kita perhatikan tanda
minus atau kurang. Kalau ada tanda minus seperti ini, berarti bentuk hubungan negatif. Dan sebaliknya, jika tidak memiliki tanda minus, itu berarti hubungannya positif. Apabila semakin rendah variabel Y, teman-teman, berarti semakin kecil pula variabel X. Nah, sebaliknya, seperti variabel X memiliki nilainya tinggi, berarti Y-nya memiliki nilainya rendah, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, di sini kita memiliki persamaannya di atas. Pendapatan per bulan itu dia min 361 di atas. Di pengeluaran juga min 361, 305 min 305 di atas juga min 305. Nah, berarti ada persamaan tersebut, teman-teman. Nah, langkah kedua, kita kembali ke dokumen yang ada. Nah, langkah kedua itu, teman-teman, kita disuruh hasil uji signitif korelasi dengan menggunakan uji tes 5%. Nah, teman-teman, jadi kita hitung signitifnya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah copy semua yang ada, teman-teman. Berarti kita baik, teman-teman. Jika begini, teman-teman, kalau mau teman-teman klik kanan. Nah, setelah itu teman-teman pilih Grand Push. Nah, teman-teman, tapi di data saya ini saya sudah lakukan, jadi muncul seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa uji dia menggunakan rumus yang ada, teman-teman. Jadi rumusnya itu alfa per n kali K per 1. Jadi sama dengan 5% itu sama dengan tadi nilai yang kita dapatkan itu 5% itu nilai tetap, yaitu 0,05, teman-teman. Jadi kita dibagi 2 karena di situ ada 2 tabel yang kita akan bagikan, baru dibagi dengan 100, teman. Jadi hasilnya kita bisa tentukan dan isi di kolom ini, teman-teman. Bepom ini hanya 2, saya itu pun tidak jelas. Baik, teman-teman, yang ketiga itu kita akan menghitung data mentah dari variabel gaya mengajar guru. Nah, teman-teman, di sini suruhannya itu kita menghitung variabel bertirsual menggunakan person production moment, teman-teman. Terus yang kedua itu reliabilitas. Nah, yang pertama kita akan buat validitas, teman-teman. Nah, cara melakukan validitas melakukan metode person moment data dengan program SPS. Kita pahami dulu konsep dasar yang diuji, teman-teman. Jadi konsep dasar itu uji validitas berguna untuk mengetahui keadilan atau ketidaksesuaian data yang ada, teman-teman. Terus yang kedua itu data penelitian, data tersebut dikatakan
koefisien jika data tersebut memiliki validitas. Nah teman-teman, itu adalah konsep tersebut teman-teman. Nah kita masuk menguji. Poin pertama itu uji validtas berguna untuk memvalidtas atau kesugaian data yang digunakan di responden. Nah di sini jumlah siswa atau ini data ini 20 jumlah siswa. Baik, di sini sudah muncul seperti ini. Kemudian kita blok dia teman-teman. Blok dari atas sampai bawah teman-teman. Kita blok dia teman-teman. Kemudian kita copy dia. Kita paste dia di aplikasi SPSS. Nah seperti ini teman-teman. Nah jika muncul seperti itu teman-teman, data tersebut sudah diinput ke aplikasi SPSS. Nah sekarang uji probabilitas, yaitu kita ke analyze. Kita ke analyze, kemudian kita ke correlate, kemudian ke Briefly. Teman-teman bisa lihat. Nah teman-teman, munculnya seperti ini teman-teman bisa lihat. Nah munculnya seperti ini. Kita sudah melihatnya. Jadi di sini data mentah mengajar guru, dan teman-teman bisa lihat. Nah teman-teman, di situ kolom kanan person, maka di situ muncul output SPSS untuk item 1 sampai 10. Nah teman-teman sudah ada. Nah data tersebut valid jika sebelum kita punya uji. Nah teman-teman, jika kita memiliki data lebih besar seperti ini, maka kita maka data kita valid. Jadi kita tinggal melihat nilai tersebut sampai angka ke 20. Nah teman-teman, ini jadi sampai 20 teman-teman bisa lihat. Nah untuk uji yang kedua itu uji homogenitas. Nah uji homogenitas itu adalah suatu prosedur uji statistik yang bertujuan untuk memperhatikan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel yang telah diambil berasal dari populasi yang memiliki variasi. Nah teman-teman, itu jadi data kita sudah ini, kita akan menguji ke di sini. Saya sudah siap data tersebut teman-teman. Kita ke analyze teman-teman, kita ke analyze. Kita ke analyze. Nah teman-teman, setelah analyze kita compress min. Nah teman-teman, compress min. Setelah itu ke teman-teman ke one way
ulang sekali lagi teman-teman. Teman-teman ke analyze, teman-teman terus ke compress min teman-teman, kemudian ke one anof. Nah, ini sudah teman-teman, sudah muncul seperti ini, berarti kita sudah melakukan uji homogitas teman-teman. Sudah muncul tabel seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat yang terdapat homogitas variabel yang mengetahui homogitas kita. Kembali data kita melihat valid atau tidak valid. Teman-teman, jadi ini adalah tutorial bagaimana cara kita menggunakan aplikasi SPSS. Terima kasih, semoga bermanfaat.